Assalamualaikum sahabat Sona Film. Para remaja ini diburu oleh agen Rusia berbahaya dan juga diincar oleh para agen CIA. Wah, ini mah pasti seru sob. Karena ternyata para remaja ini sudah sangat terlatih hingga mereka pun bisa dengan mudah membantai para agen yang sedang memburunya. Kira-kira siapakah remaja ini sebenarnya? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai di kota Moskow, Rusia, di mana saat itu Dinas Intelijen Rusia sedang memperketat penjagaan mereka dengan melakukan pemeriksaan kepada para tamu yang datang. Meski penjagaan mereka sangatlah ketat, namun ternyata seorang petugas cleaning service berhasil menyelundupkan seorang remaja cantik bernama Rene yang berhasil masuk dengan menyogok petugas tersebut. Dengan menggunakan peralatan canggih yang dia bawa, Rene pun berhasil mengakses pintu masuk ke sebuah ruang penyimpanan rahasia untuk mencuri data penting terkait program yang bernama internship. Dan saat Rene berhasil mendapatkan beberapa berkas, tiba-tiba kemudian Rene yang hendak keluar pun harus berhadapan dengan para penjaga. Hingga inilah yang terjadi. Dan saat dia kehabisan peluru, Rene pun segera mengeluarkan pisau dan akhirnya sob, Rene yang berhasil menghabisi para penjaga segera keluar dari gedung tersebut. Singkat cerita, setibanya di Bulgaria, Rene pun segera mengirimkan email kepada beberapa remaja yang ada dalam daftar dokumen yang baru saja dicurinya dan meminta mereka agar segera berkumpul untuk tujuan tertentu. So much stronger together. We're the only family we have left. Lalu beberapa waktu kemudian, tepatnya di kota Paris, terlihat seorang gadis yang hendak dihadang oleh beberapa pria asing. Dan ternyata sob, gadis itu adalah salah satu remaja yang mendapat email dari Rene. Who are you? We should probably go. Kemudian terlihatlah seorang gadis yang sedang dikejar oleh pria asing. Namun beberapa saat kemudian, ternyata sob, itu adalah Rene yang hendak menjemputnya. Sementara itu di markas intelijen Rusia, saat mereka sedang membereskan jasad para agen yang tewas dibantai Rene, salah seorang agen senior bernama Vlad yang mengetahui jika pelaku yang telah melakukan semua ini adalah seorang gadis remaja yang telah dilatih oleh CIA melalui program pelatihan keras yang bernama internship, mempertanyakan kenapa pihak intelijen Rusia tidak memiliki program pelatihan seperti program internship. We would never do this. Pimpinan intelijen Rusia pun menjelaskan jika sebenarnya mereka mempunyai program internship yang sama, namun sayangnya
program mereka telah gagal karena sebagian besar pesertanya malah berubah menjadi gila dan menyerang para pengawas, hingga mereka pun dengan terpaksa harus memusnahkan para peserta yang tersisa dan menutup program tersebut. Begitu juga dengan CIA yang memang telah berhasil dengan programnya, malah menutup program tersebut bersamaan dengan tewasnya direktur mereka, yaitu Henry Biren. Our attempt failed. Our poor interns, they lost their minds, killed their handlers. We had to eradicate. We could not get it right. The Americans succeeded. Dan dengan munculnya seorang remaja tangguh yang telah berhasil muncul di data internship dengan membantai semua penjaga di sana, mereka pun jadi yakin jika pihak Amerika telah mengaktifkan kembali program tersebut. Karena itulah Vlad diperintahkan untuk menghabisi semua anak remaja yang merupakan hasil pelatihan dari program internship milik CIA. We shall make damn sure that the Americans don't have it either. Sementara itu di markas besar CIA, seorang agen wanita bernama Dalton sengaja dipanggil untuk mendapat informasi terkait program internship yang dulu pernah dikembangkan oleh direktur CIA sebelumnya, yaitu Henry Biren. Kemudian wakil direktur CIA yang bernama Dick menjelaskan jika setelah kematian Biren, program internship sebenarnya telah ditutup dan para pesertanya pun telah menghilang. Namun 2 hari yang lalu, salah satu peserta internship bernama Rene terlihat muncul di markas intelijen Rusia untuk mencuri file data para peserta lainnya yang entah bagaimana file tersebut bisa ada di sana. Less than 48 hours ago, intern by the name of Rene James showed up at FSB headquarters in Moscow. Catalyst walked out with the location of the remaining interns. What kind of leads? List of dark web email addresses. Somehow the Russians found out about it. Dan karena CIA mengetahui jika saat ini pihak intelijen Rusia sedang memburu mereka, maka direktur CIA pun menugaskan agen Dalton untuk membawa kembali para remaja tersebut ke dalam organisasi CIA. You are uniquely qualified for this job. Direktur CIA pun meminta agen Dalton untuk tidak mempercayai siapapun, karena dalam CIA sendiri terdapat mata-mata Rusia dengan kode nama Phantom. We believe there's a Russian mole, codenamed Phantom. Why you want me for this assignment? Dan alasan kenapa mereka menugaskan agen Dalton adalah karena sebenarnya agen Dalton ini adalah ibu kandungnya Rene. Rene James is your daughter. Lalu di malam harinya, agen Dalton pun terlihat mampir di sebuah kedai burger. Yang ternyata sob, si penjual burger yang bernama Nelson adalah seorang mantan agen CIA yang telah diberhentikan secara tidak hormat karena telah menghajar atasannya, yaitu wakil direktur Dick. Fired. No hearing. No pension. That's what happens when you knock your boss on his ass. That's because Dick Jones is an asshole and he had to kill me. Kemudian agen Dalton pun menceritakan jika dulu saat usianya 17 tahun dia sempat hamil hingga melahirkan seorang anak perempuan. Namun karena saat itu dia masih sangat muda dan belum siap menjadi ibu, akhirnya Dalton pun terpaksa harus menyerahkan putrinya itu untuk diadopsi oleh sebuah keluarga. When I was 17 and I wasn't ready to be a mom, so I gave her up for adoption. Dan siapa sangka sob, putri Dalton ini ternyata diserahkan kepada CIA dan dimasukkan ke dalam program internship untuk dipersiapkan menjadi seorang agen muda yang sangat terlatih. Dan karena saat ini pihak intelijen Rusia sedang memburunya, maka Dalton pun meminta bantuan Nelson untuk bisa menemukannya. And I need your help to find her before the Russians do. Sementara itu di kota New York, Vlad yang telah tiba di sana pun terlihat memasuki sebuah kafe tempat para agen Rusia berkumpul untuk meminta mereka agar mau membantu misinya dalam menghabisi kelompok Rene. Namun saat salah satu dari mereka menolak, You better go. I want to pick him up. kemudian Vlad pun menerima telepon dari atasannya yang menginformasikan terkait pergerakan agen Dalton yang telah melibatkan seorang mantan agen CIA bernama Nelson yang merupakan musuh bebuyutannya Vlad yang telah diminta untuk menemukan kelompok Rene. Karena itulah, setelah atasan Vlad mendapat informasi dari seorang mata-mata CIA terkait keberadaan kelompok Rene, Vlad pun diperintahkan untuk segera bergerak menuju titik lokasi tempat kelompok Rene sedang berkumpul saat ini, tepatnya di sebuah kabin yang ada di dalam hutan. I'm sending you with the coordinates for the intern. Get on with your work. Sementara itu di dalam kabin tempat kelompok Rene sedang berkumpul, Rene pun terlihat sedang memperkenalkan satu persatu teman-temannya itu. Hi guys. Thank you for being here. Meet everyone. Everyone meet Apothecary. So this is Rubicon, Dagger. Would you like to see that again? Nah. This is Analyst.
Nice to meet you all. I'm Caliber. And I'm Renee. Kemudian Nelson yang mengetahui jika para agen Rusia biasa berkumpul di sebuah kafe, terlihat mendatangi kafe tersebut untuk mencari keberadaan Vlad. Kitchen is closed. That sucks. I'm actually here to see Vlad. Lalu saat orang Rusia itu menolak untuk memberitahu keberadaan Vlad, tiba-tiba sambil menempelkan sebuah alat pelacak, Nelson pun memberi pesan kepada pria tersebut agar menyuruh Vlad untuk segera menelponnya. I'm glad to call me. Singkat cerita, di pagi harinya Rene pun terlihat memasang beberapa sensor pengaman. Lalu kemudian dia pun mengumpulkan teman-temannya dan menunjukkan data alamat email para peserta internship yang telah dia hubungi. It's a list of all the interns. Where are the other interns? Dan karena peserta lain tidak memberi balasan, maka Rene pun menduga jika hanya mereka lah peserta internship yang masih tersisa. Namun meski begitu, Rene menemukan ada satu alamat email yang tak bisa dia hubungi. Trafalgar 9. What the hell is that? That's what we're trying to figure out. Dan saat seorang remaja bernama Analis mencoba untuk memeriksanya, dia pun menyadari jika itu bukanlah alamat email, melainkan sebuah kode router untuk sebuah bank. You check the routing number, please? Sure. It's for United First Bank. Dan benar aja sob, kode tersebut merujuk kepada sebuah bank yang ada di kota New York. And that's where we're going. Sementara itu di luar kabin, Vlad dan semua anak buahnya pun terlihat mulai berdatangan untuk melakukan pengepungan. Namun saat melewati sensor yang dipasang Rene, pergerakan mereka pun telah diketahui hingga Rene dan teman-temannya pun segera bersiap untuk melakukan perlawanan. We have to be out front in 2 minutes. Meet me out there. Dan di saat yang bersamaan, Nelson pun terlihat sedang berkendara menuju titik lokasi dengan mengikuti sinyal pelacak yang tertempel pada kerah jaket anak buah Vlad. Game on. Okay, go, 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 go. Lalu saat kelompok Rene telah bersiap untuk bertempur melawan pasukan Vlad, Nelson yang tiba di lokasi pun langsung mempersiapkan senapannya. Setelah mengetahui lokasi Rene dan juga pasukan Vlad, Nelson pun langsung membidikkan senapannya ke arah pasukan Vlad dan What's that? I don't know. di tengah pertempuran yang terjadi, sebagian teman Rene pun segera mempersiapkan sebuah mobil van yang akan mereka gunakan untuk keluar dari sana. Let's go! Dan setelah pasukan Vlad habis tak tersisa, Rene dan teman-temannya pun segera pergi dari sana. Sementara itu, Vlad yang menyadari jika Nelson bisa mengetahui lokasi keberadaannya dari alat pelacak yang tertempel di jaket anak buahnya, langsung melakukan ini. Idiot. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian saat Dick sedang membereskan mayat pasukan Vlad, dia pun langsung mengkonfirmasikan tentang keberadaan dari sosok mata-mata Rusia yaitu Phantom yang sepertinya telah membocorkan posisi keberadaan kelompok Rene ke pihak intelijen Rusia. Namun sayangnya sob, Direktur CIA tidak mengetahui siapakah sosok Phantom ini sebenarnya. Supposedly codename Phantom. You find the interns and you find the mole. Kemudian agen Dalton yang telah berhasil mendapatkan alamat email Rene segera memberikannya kepada Nelson hingga Nelson pun langsung mengirimkan chat email kepada Rene. Menyadari jika email itu berasal dari seseorang yang telah membantunya dalam pertempuran, Rene pun langsung menghubunginya. Who are you? I'm an ally. Lalu di malam harinya, Nelson pun telah tiba di tempat pertemuannya dengan Rene dan langsung menjelaskan jika dia sengaja membantu Rene untuk terlepas dari kepungan pasukan Vlad karena tujuan Nelson sebenarnya adalah untuk membawa Rene ke hadapan ibu kandungnya. What's your game? Your mother did. The Russians want to kill you. Her mission
is to bring you in. Dan saat Rene mempertanyakan kenapa pihak Rusia bisa mengetahui keberadaannya, Nelson pun menjawab jika mungkin saja di antara teman-teman Rene salah satunya adalah seorang mata-mata. Is there a mole in my team? There could be. What do you think I should do? I propose you go meet your mother. All right. We're here. Dan akhirnya Sob, Rene pun bisa bertemu kembali dengan ibunya. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Dick datang dengan membawa pasukan dan memaksa Rene untuk mau ikut bersamanya. We're not going anywhere. We're here to help you. Now, get this, mister. Lalu saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba setelah menghabisi pasukan Dick, Rene dan kawan-kawan pun langsung memasuki mobil dan segera pergi dari sana. Sementara Dick yang mencoba untuk mengejar malah tertahan oleh pengendara lain hingga kelompok Rene pun berhasil lolos dari kejaran Dick. Kemudian Nelson pun mendatangi si penembak pertama yang memicu pertempuran. Yang ternyata Sob itu adalah Vlad. How'd you know where we were gonna meet? Dan saat Nelson menanyakan dari mana Vlad bisa mengetahui keberadaan Rene, bukannya menjawab, si Vlad malah bersiap untuk mengambil senapan hingga setelah berjalan cukup jauh, Rene yang mengetahui jika sniper yang mencoba menembaknya adalah orang Rusia, mulai menyadari jika salah satu dari kelompoknya adalah seorang mata-mata hingga Rene pun membariskan mereka semua dan mengambil ponselnya untuk dia periksa. Come on, get him here. What's going on? Meeting Catalyst's mom, sending location. Ternyata Sob yang telah mengirimkan lokasi mereka kepada Vlad adalah si analis. Those aren't my messages. Dan saat Rene menginterogasinya, analis pun terus membantah karena dia benar-benar tidak pernah berhubungan dengan pria bernama Vlad. So how long you been working for the Russians? Merasa terus disudutkan, analis pun memilih untuk lari hingga What was that for? Yeah, we needed intel from him. You idiot. Nay, he ran. Well, let's get rid of him. lalu keesokan harinya mereka pun telah tiba di lokasi alamat bank yang tertera dalam daftar Rene. Namun sayangnya bank itu telah tutup sejak 10 tahun yang lalu. Tapi meski begitu, saat remaja bernama Rubicon memeriksa data bangunan tersebut melalui internet, mereka menemukan kejanggalan karena sampai saat ini bangunan tersebut selalu membayar tagihan listrik tiap bulannya dengan biaya yang sangat besar. Hingga Rene yang yakin ada sesuatu di dalamnya langsung membobol kuncinya. Ternyata Sob, pergerakan mereka sedang dipantau oleh Dick melalui CCTV. Menyadari jika mereka sedang diawasi, Rubicon pun langsung meretasnya. What's happening? Setelah menemukan pintu rahasia menuju basement, mereka pun langsung bersiap. Suit up. Dan saat menemukan sebuah pintu yang memerlukan kode akses, Rubicon pun kembali meretasnya. Ternyata Sob, di dalam ruangan tersebut terdapat banyak anak-anak karena sepertinya secara diam-diam CIA kembali membuka program internship dengan menjadikan anak-anak tersebut sebagai subjeknya. Interns. Setelah pintunya terkunci secara otomatis, tiba-tiba saja gas tidur memenuhi ruangan tersebut hingga Rene dan teman-temannya pun langsung terpingsan. Sementara para anak-anak segera pergi meninggalkan ruangan tersebut. Setelah ruangan itu steril dari gas tidur, Dick pun masuk untuk memeriksa kondisi. Namun tiba-tiba ternyata Sob, mereka hanya pura-pura tertidur karena sebenarnya mereka telah dilatih untuk bisa mengatasi serangan gas tidur tersebut. My hand would have thought it pretty handy one day. If you breathe, you die. Dan saat Rene menanyakan tentang anak-anak tersebut, Dick pun menjelaskan jika sebenarnya
secara diam-diam dia telah mengaktifkan kembali program internship dengan versi yang lebih baik demi menciptakan generasi baru yang lebih tangguh dari kelompok Rene saat ini. It's infinitely better than the old program. Unlike you lot, this batch is next generation, but we've taken his idea to the next level. Dan saat anak buah Dick masuk untuk melumpuhkan kelompok Rene, tiba-tiba saja Dalton dan Nelson datang menyerang hingga aksi baku tembak pun terjadi. Di saat Dick mencoba untuk kabur, Nelson yang mengetahui hal itu pun langsung mengejarnya. Sementara Rene sendiri segera bersiap untuk membantai pasukan Dick yang baru tiba dengan persenjataan yang lengkap. Akhirnya sob, mereka berhasil membabat habis semua pasukan Dick. Sementara Dick yang berusaha untuk kabur dihadang oleh Nelson hingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Let's go. Now, get up. Singkat cerita, setelah Direktur CIA mengetahui jika program internship telah aktif kembali, dia pun langsung menugaskan agen Dalton untuk segera mengurusnya di bawah pengawasan CIA. I'm putting you in charge to clean this mess up and see to it that our program is kept under our supervision. Kemudian agen Dalton pun meminta Rene dan kawan-kawan untuk dilibatkan sebagai instruktur dalam program tersebut. I want her by my side every step of the way working with these kids. Mendengar itu, sang direktur pun menyetujuinya dengan catatan tidak ada penyiksaan dan para peserta harus diperlakukan secara manusiawi. It's okay with me. In fact, no torture. Well done. Lalu beberapa waktu kemudian, pimpinan intelijen Rusia pun mengucapkan selamat kepada sosok bernama Phantom yang telah berhasil dalam menjalankan misinya. Dan ternyata sob, itu adalah Dalton yang sebenarnya seorang agen intelijen Rusia yang disusupkan ke dalam organisasi CIA. I wish you much success in your new position. Kemudian Dalton pun kembali ke mobilnya. Dan ternyata sob, Rene ada di sana karena sebenarnya Rene juga adalah bagian dari intelijen Rusia. Nah jadi gini sob, 20 tahun yang lalu saat Dalton sedang hamil, pimpinan intelijen Rusia memerintahkannya untuk menyusup menjadi agen CIA. Sementara putri Dalton diserahkan kepada agen lain untuk diadopsi dan nantinya akan didaftarkan untuk menjadi peserta dalam program internship yang dijalankan oleh CIA. Dan selama Rene menjalani pelatihannya, sebenarnya Dalton ada di sana sambil terus menyemangati Rene. Never let them see you feel pain. Don't show them what you're thinking or feeling. You are strong. Dan kini mereka berdua yang telah dipercaya untuk menjalankan program internship oleh CIA telah bersiap dengan misinya, yaitu untuk menghancurkan CIA. Nah, di mana sob? Apakah mereka akan berhasil menghancurkan CIA dari dalam? Entahlah sob, tapi yang pasti Direktur CIA yang telah menggantungkan harapannya kepada mereka berdua bersiap untuk kecewa atas pengkhianatan besar yang sedang mereka persiapkan. Karena itulah sob, berharaplah hanya kepada Allah semata dan jangan pernah menggantungkan harapanmu kepada manusia. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan tiada yang lebih pahit selain berharap kepada manusia."